Hi everyone, welcome back to my channel. In this video I'm gonna be telling you a history of English language since we've been learning English for a couple of time from my previous videos. So I was thinking probably I could try to explain or tell a history of English language. So yeah, without further ado, let's just get started. Okay, in this history of English language series, I'm gonna be speaking in Indonesian because I think that's necessary, so that we can try to prevent ourselves from misunderstanding of this amazing history. Oke, sebenarnya kalau kita berbicara mengenai sejarah bahasa Inggris, memang bahasa Inggris sudah menjadi bahasa yang sudah dibawa kemana-mana, dari satu negara ke negara lain, entah itu melalui penjajahan ataupun migrasi, ya, mencari kehidupan baru. Nah, di video kali ini kita akan fokus membahas prehistory of English, yaitu periode awal sebelum munculnya English lama atau Old English. Oke, sedikit menyinggung, kita agak loncat ke depan sebentar, bahwasanya bangsa Inggris yang tinggal di British Isles. British Isles adalah sebutan untuk yang sekarang kita sebut UK, ya. Pada saat itu British Isles masih bersama dengan Irlandia, tapi sekarang Irlandia sudah merdeka, ya, Republic of Ireland. Saat itu kita menyebutnya British Isles. Nah, bangsa Inggris yang tinggal di British Isles, mereka melakukan migrasi ke North America, yang sekarang ada Kanada dan juga ada USA, yang berlangsung selama lebih dari 3 abad. Nah, bahasa Inggris yang dibawa oleh para migran atau imigran tersebut bermacam-macam. Ada beberapa faktor yang menentukan perubahan bahasa Inggris ketika sampai di North America. Salah satunya adalah kota asal, yaitu apakah imigran dari British Isles ini datang dari south of England, for example, apakah dari selatan, or whether it is like from the north, apakah dari utara, dari barat, atau dari timur Inggris. Itu adalah salah satu yang menentukan perubahan atau evolusi bahasa yang terjadi di North America. Kemudian ada juga pengaruh lain, yaitu social class. Apakah imigran yang berasal dari British Isles ini berasal dari working class, ataukah middle class, ataupun upper class, ya. Kemudian ada juga umur, apakah mereka masih anak-anak ataupun sudah dewasa. Cara bahasa mereka pun pasti berbeda. Dan salah satu faktor lain adalah waktu kapan mereka mulai berpindah atau migrasi dari British Isles ke North America. Bahasa, kita sudah tahu bahwa bahasa senantiasa berubah. Sudah pasti ketika mereka migrasi di abad ke-7 dengan abad ke-8, bahasa mereka pasti ada yang hilang, kosakata atau pronunciation, maupun ada yang bertambah. Jadi itu salah satu yang mempengaruhi terbentuknya bahasa Inggris di North America. Nah, di North America sendiri, mereka, yaitu bangsa Inggrisnya sendiri dan penduduk asli, mereka tidak hanya kontak dengan orang-orang yang berbahasa Inggris saja, tapi karena imigran yang banyak dari berbagai macam benua, mereka pun harus berkomunikasi dengan orang-orang atau penutur bahasa asing yang lain, contohnya seperti bahasa Italia atau bahasa Jerman. Dan yang tak kalah penting juga, mereka pun pasti akan berkomunikasi dengan Native American atau penduduk asli Amerika, yaitu suku Indian. Nah, karena adanya faktor tersebut, maka dari itu bahasa Inggris yang ada di North America mulai berubah, senantiasa berubah, dipengaruhi oleh faktor-faktor yang di atas, yaitu terjadi pada pronunciation-nya, kemudian ada grammar dan juga vocabulary. Nah, salah satu perbedaan yang paling mencolok dari English di North America adalah adanya sistem adoption atau borrowing. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin minjam kata, peminjaman kata.
yaitu kata-kata dari bahasa asing yang diserap ke dalam bahasa Inggris. Ada 3 contoh yang saya beri hari ini, yaitu ada skunk. Skunk berasal dari Native American. Kalian tahu skunk ya, hewan yang seperti tupai, warnanya hitam putih dan biasanya mengeluarkan bau untuk melindungi dirinya sendiri. Kemudian ada cockroach. Cockroach itu ternyata dari bahasa Spanyol, guys. Dan yang terakhir ada prairie. Prairie itu adalah berasal dari bahasa Perancis. Ya, itu masuk ke dalam bahasa Inggris melalui adoption atau borrowing. Nah, oleh karena itu, bahasa Inggris di North America memiliki dialek yang totally different, yang tiba-tiba berbeda dengan bahasa Inggris yang ada di asalnya, yaitu di British Isles atau di UK. Sudah pasti. Dikarenakan banyaknya imigran yang datang ke North America dan mereka penutur bahasa Inggris, cepat atau lambat si Native American atau penduduk asli North America mulai tergeser. Supaya tetap survive, mereka mau tidak mau harus menggunakan bahasa si pendatang, yaitu bahasa Inggris, sehingga mereka harus meninggalkan bahasa native mereka, yaitu Native American. Ya, oke, sekarang kita mundur ke abad ke-5 dan ke-6, yaitu dimana sebelum terjadinya migrasi dari British Isles ke North America. Nah, di abad ke-5 dan ke-6 muncul imigran dari Eropa dari Eropa Utara yang bermigrasi ke British Isles. Ini terjadi sebelum British Isles atau penduduk Inggris pindah ke North America, ya. Jadi sebelum itu ada imigran yang datang dari Eropa Utara. Mereka bermigrasi karena mereka melihat ada sebuah lahan yang sepertinya cocok untuk diinvasi atau dijajah, diperluas wilayahnya, yaitu di British Isles. Mereka datang ke British Isles, sudah pasti mereka datang membawa bahasa mereka sendiri, dan pada saat itu bahasa si imigran ini, si penjajah ini dari Eropa Utara sangat asing bagi penduduk asli British Isles, penduduk asli Inggris. Dimana saat itu penduduk asli Inggris mereka berbicara dua bahasa, yaitu bahasa mereka adalah Celtic dan juga bahasa Latin, karena Latin adalah dianggap sebagai bahasa pemerintahan dari Kaisar Romawi saat itu. Nah, semakin banyak para imigran dari Eropa Utara yang pindah dan menetap di British Isles, sudah pasti bahasa mereka mulai bercampur. Mereka membawa bahasa sendiri, dan cepat atau lambat bahasa mereka mulai menyatu dan bercampur dengan Celtic atau bahasa penduduk asli Inggris, di mana si imigran atau yang kita sebut sebagai Anglo-Saxons, mereka sebelum bermigrasi ke British Isles, mereka sudah pergi ke daerah-daerah lain untuk memperluas wilayah, dan mereka sudah mengenalkan bahasa mereka sendiri ke penduduk-penduduk, ke bangsa-bangsa yang lain, ya. Namun sangat disayangkan ketika itu bangsa Anglo-Saxons atau belum mengenal tulis-menulis, sehingga para ahli bahasa tidak bisa menemukan bukti teks atau naskah dari bahasa awal si Anglo-Saxon ini yang disebarkan ke bangsa-bangsa lain sebelum mereka ke British Isles. Nah, tapi sedikit demi sedikit mereka mulai mempelajari tulis-menulis, sehingga bahasa mereka mulai terpecah, karena bahasa mereka mulai terpecah karena bangsa-bangsa lain juga menulis dengan bahasa si Anglo-Saxons, tetapi semakin jauh jangkauannya, daerahnya semakin berbeda pula cara penyampaian bahasa itu sendiri. Jadi mulai menyebar dengan dialek-dialek yang berbeda, dan akhirnya muncul bahasa-bahasa baru yang kita kenal sekarang, yaitu bahasa Belanda, bahasa Jerman, dan bahasa Skandinavia yang terdiri dari Norwegia, Denmark, dan Swedia. Nah, bahasa-bahasa tersebut dikelompokkan oleh ahli bahasa sebagai Germanic family. Jadi Jerman, Belanda, dan bahasa Skandinavia yang tadi dikelompokkan menjadi disebut sebagai Germanic family. Nah,
Tapi proses untuk bisa menjadi bahasa modern yang sekarang kita ketahui, Jerman dan Belanda, butuh proses yang sangat panjang, tidak langsung menjadi sesama dengan bahasa yang dulu, Jerman dulu yang awalnya disebarkan oleh Anglo-Saxons dengan bahasa Jerman sekarang sama, itu enggak. Jadi butuh proses yang sangat panjang. Nah, para ahli bahasa mempercayai bahwa bahasa awal Anglo-Saxons itu memiliki kemiripan, memang tidak sama, tetapi memiliki kemiripan dengan bahasa Inggris yang digunakan oleh imigran British Isles, imigran Inggris ketika mereka melakukan migrasi ke North America. Jadi seperti ada kemiripan, seperti itu. Kemudian para ahli bahasa berpendapat bahwa bahasa awal Anglo-Saxons mereka kelompokkan, mereka sebut, mereka namai dengan nama Proto-Germanic Family. Proto kita bisa ganti dengan kata primitive, jadi Primitive Germanic Family. Jadi awal mula penyebaran mereka setelah mereka kenal tulis menulis dan dipakai di bangsa-bangsa lain, sehingga muncul bahasa-bahasa baru. Titik mula bahasa tersebut dikelompokkan menjadi Proto-Germanic Family atau Primitive Germanic Family. Kita tahu primitif artinya seperti apa ya. Nah, Proto-Germanic Family merupakan cabang dari keluarga bahasa yang baru, keluarga bahasa lain, yaitu Indo-European Family. Jadi gampangnya adalah Indo-European Family, dia ini punya cabang yaitu Proto-Germanic Family gitu. Jadi Proto-Germanic Family adalah salah satu cabang dari Indo-European Family. Nah, Indo-European Family ini ternyata menyebar tidak hanya di Eropa, tetapi ke Skandinavia sudah pasti, dan juga ke beberapa bagian dari Asia, benua Asia ya. Ada beberapa contoh bahasa yang termasuk ke dalam Indo-European Family yang sangat-sangat kuno. Yang pertama ada Early Greek, atau kita sebut sebagai bahasa Yunani kuno. Ditemukan teksnya, naskahnya di tahun 1500 sampai 1200 BC. BC nanti kita akan bahas mengenai apa itu BC dan apa itu AD. Nanti kita akan bahas. Kemudian yang kedua ada bahasa Sanskerta atau Sanskrit yang kita kenal ya, Sanskerta ya. Ditemukan di India yaitu pada tahun 1000 BC sampai 500 BC gitu. Dan kemudian setelah itu ditemukan lagi di Iran. Di Iran ada bahasa yang menjadi titik mula lahirnya bahasa Avestan, yaitu di Iran. Tetapi untuk waktunya masih debatable, ahli bahasa memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai waktu ditemukannya bahasa Avestan di Iran ini. Dan Avestan ini sudah pasti salah satu dari keluarga Indo-European Family. Kemudian di Eropa Selatan ditemukan naskah yaitu dengan bertuliskan bahasa Latin tidak lama setelah Avestan ini muncul di Iran. Tetapi yang paling tertua dari semuanya yaitu ada bahasa yang ditemukan di salah satu bagian dari Asia yang disebut adalah ini adalah nama bahasanya. I don't know how to call this name of the language, tapi bahasa ini ditemukan di bagian Asia di tahun 1700 BC, which is the oldest among all, yang paling tertua di antara yang tadi saya sebutkan.